The World After COVID-19, How the Outbreak Shape Our Life in the Future. Diambil dari tulisan Noah Yuval Harari, The World After Coronavirus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan selamat pagi dari Belanda dan juga dari Jerman. Ketemu lagi dengan kami di Bincang Riang Perhimpunan Pelajar Indonesia di Wageningen. Ini di seri The World After COVID-19, How the Outbreak Shape Our Life in the Future. Serial Bincang Riang ini diadakan oleh Divisi Kajian Strategis dan Lingkar Diskusi PPI Wageningen dengan harapan bisa menjadi salah satu pilihan bermanfaat dalam mengisi waktu luang dan mengisi waktu di antara kesibukan teman-teman yang mungkin sedang work from home atau stay at home. Kali ini kita ada di episode 5 yang berjudul Mengenal COVID-19 sebagai bagian dari keragaman hayati, serta mengenal potensi pandemi lainnya di masa depan. Seperti biasa, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Barangkali ada pemirsa kanal YouTube PPIW yang maupun pendengar podcast PPIW yang belum kenal dengan saya dan teman-teman di sini. Jadi nama saya Bima, saya mahasiswa master tahun pertama di Wageningen University and Research, dan bidang studi saya adalah Forest and Nature Conservation. Dan saya hari ini ditemani oleh teman saya, Mas Yakin. Silahkan perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ainul Yakin, bisa teman-teman panggil Yakin. Saya berkuliah di Wageningen University and Research, sama seperti Mas Bima, di jurusan Master of Biotechnology. Ya. Dan sebelum kita berkenalan dengan narasumber kita, saya akan bacakan dulu pengantar tentang tema kita hari ini. Jadi keragaman hayati itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keragaman seluruh bentuk kehidupan yang ada di bumi, termasuk juga interaksinya mulai dari tingkat genetik sampai tingkat jenis, bahkan sampai ekosistem. Ada sebuah quote yaitu, tanpa keragaman hayati tidak ada masa depan bagi umat manusia. Quote itu quote dari Profesor David White McDonald, salah seorang zoologis dan konservasionis dari Oxford University. Beberapa penelitian menggambarkan bahwa pernyataan tersebut benar. Sebagai contoh, sebuah review dari International Food Policy Research Institute menunjukkan bahwa keragaman pangan berbanding lurus dengan ketahanan pangan dan kecukupan gizi di berbagai belahan dunia. Lalu bagaimana dengan virus seperti COVID-19? Bukankah virus itu juga bagian dari keragaman hayati? Dan mengapa virus bisa menjadi wabah yang menyebar ke seluruh dunia? Kemudian adakah potensi pandemi-pandemi lainnya di masa depan? Dan untuk mendapat gambaran tentang jawaban pertanyaan-pertanyaan itu, salah satu langkah awal yang bisa kita lakukan adalah mengenal tentang apa itu virus, bagaimana kehidupannya, manfaatnya, maupun bahayanya. Jadi bersama saya telah hadir narasumber yang bisa membantu kita memberi informasi tentang hal-hal tersebut. Beliau adalah Mas Abdul Rahman Siregar. Halo Mas Abdul, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Halo. Ya, Mas Abdul ini dosen di Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada di mikrobiologi ya, Mas? Ya. Oke, dan sekarang sedang menempuh studi doktoral di Jerman. Di mana lebih tepatnya, Mas? Kalau tempat saya ada dua filiasi ya. Pertama kalau dari sisi universitasnya, saya di George August University Göttingen di Jerman. Di program studi Göttingen Graduate Center for Biophysics, Neurophysics, Biological Sciences, and Neurosciences and Molecular Biosciences. So, jadi panjang ya. Kalau untuk risetnya, saya di Deutsche Primatzentrum, di Pusat Penelitian Primata, khususnya di Infection Biology. Infection Biology, oke. Topik penelitiannya kira-kira apa, Mas, yang bakal diambil?
karena saya di infection biology, program studinya itu kan emerging infectious disease ya, jadi ke virologi, lebih khususnya ke herpes B virus ya, virus herpes B. Oke. Ya. Tepat sekali untuk mengisi pembicaraan kita hari ini. Sudah siap untuk berbagi ilmunya ya, Mas? Ya, sedikit insya Allah. Ya. Cuma tahunya sedikit. Ya, kita ngobrol-ngobrol aja. Oke, kalau gitu saya akan membuka bincang riang ini dengan pertanyaan pertama yang paling sederhana, tapi mungkin buat kita, bahkan saya yang orang biologi mungkin juga udah lupa gitu. Apalagi buat masyarakat awam atau teman-teman di luar ilmu biologi. Yaitu makhluk seperti apa virus itu, Mas Abdul? Kalau dibilang makhluk seperti apa, ya kalau bahasa gampang sih makhluk halus ya. Karena kasat mata ya. Makhluk halus karena ukurannya sangat kecil, bahkan lebih kecil dari 200 mikron ya. Jadi kalau kita mau filter pakai HEPA filter pun ya ukuran filter yang di bawahnya lah gitu ya, di bawah 200 mikron. Nah, pada dasarnya sebelum kita ke sana kan kita harus orang kemudian bertanya, virus itu makhluk hidup atau enggak gitu ya. Kalau sepemahaman saya, dia itu kan hanya partikel infectious ya, yang terdiri dari materi genetik gitu ya. Yang terdiri dari materi genetik, baik itu DNA atau RNA. Nah, kalau ada yang bertanya, apakah virus itu makhluk hidup atau enggak? Ya kita harus ini dulu, ingat lagi teori sel kehidupan itu bagaimana. Karena unit penyusun kehidupan terkecil itu kan sel ya. Unit penyusun kehidupan terkecil itu sel. Nah, virus itu tadi saya bilang dia partikel, dia bukan sel. Nah, oleh sebab itu dari satu karakteristik ini saja virus itu bisa kita kategorikan sebagai bukan makhluk hidup ya. Jadi hanya partikel. Nah, selain itu juga dia tidak memiliki ribosom yang menjadi translational machinery ya untuk menghasilkan suatu protein yang dimana ribosom itu kan hanya dimiliki oleh sel. Nah, bagaimana dia kemudian nanti untuk hidup? Nah, nanti dia akan menumpang ya ke sel hostnya. Gitu. Nah, dari ciri-ciri tersebut ya virus disimpulkan bukan makhluk hidup ya. Kemudian ya itu tadi kalau dia mau hidup, kalau dia mau aktif ya dia harus masuk ke sistem yang hidup dulu supaya dia bisa memiliki karakteristik seperti makhluk hidup lah gitu. Oke, berarti kalau secara teori biologi memang virus tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai makhluk hidup ya? Ya, di beberapa literatur bilang dia masih wilayah abu-abu ya, abu-abu atau gray area lah katanya gitu. Ya, betul. Oke. Berarti kalau virus itu bukan makhluk hidup, apakah mereka punya jenis-jenis juga di antara virus-virus itu? Kalau di manusia, di hewan atau di tumbuhan kita kenal ada spesies A, spesies B. Kalau di virus gimana, Mas? Ya, kalau dilihat dari virus, dia kan justru virus itu sangat beragam ya, sangat banyak. Oleh sebab itu, perlu adanya penataan ya yang dilakukan oleh para ahli virologi atau ahli virus, kemudian mengelompokkan virus-virus yang banyak tadi berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Salah satunya adalah penyakit yang ditimbulkan atau kerusakan yang ditimbulkan. Nah, kalau kita di biologi itu kan ada yang namanya ilmu sistematika ya, sistematika baik itu mikrobia, hewan dan tumbuhan. Nah, virus ini termasuk ke dalam salah satu cabang mikrobiologi, sehingga sistematikanya pun secara umum ya bolehlah mengikuti sistematika mikrobia, tetapi ada karakteristik karena penamaan virus kan tidak sama dengan penamaan makhluk hidup yang lainnya. Dari sisi organisme aja dia sudah tidak masuk ke dalam organisme ya. Nah, kalau kita kembali ya misalnya kalau hewan kan ada International Code of Zoological Nomenclature atau taksonomi ya. Kalau tumbuhan botanical nomenclature, kalau mikrobia ya International Code of Bacteriological Nomenclature. Kalau virus sendiri apa institusi yang bekerja untuk mengelompokkan atau menata keragaman virus tadi,
ya kita tahu ada namanya International Committee on Taxonomy of Virus, ya. Jadi ICTV namanya. Jadi di sana teman-teman nanti bisa melihat bagaimana proses penamaan virus, jenisnya berapa gitu ya, familinya ada berapa, familinya apa saja, spesiesnya apa saja, di sana ada dituliskan. Sekali lagi penamaannya tidak sama dengan organisme yang lain, hewan, tumbuhan, dan bakteri yang dia binomial nomenklatur ya, jadi ada 2 kata. Kalau virus enggak. Jadi misalnya kayak HIV ya, itu kan sudah 3 kata kalau dihitung. Human Immunodeficiency Virus. Jadi penamaan virus itu berdasarkan penyakit yang ditimbulkan. Oke. Jadi kalau secara bahasa awam kita nyebutnya apakah itu jenis atau varian atau juga tidak ada istilah tertentu untuk nyebut macam-macam virus? Ya kalau dibilang itu hampir sama, jadi ada family gitu ya. Jadi kayak yang sekarang sedang ramai itu SARS-CoV-2 ya, itu kan masuk ke dalam family Coronaviridae. Kemudian jenisnya ya SARS-CoV-2 gitu. SARS-CoV-2 itu jenisnya ya sama dengan MERS atau SARS ya, SARS-CoV yang lainnya gitu. Oke, tadi sempat Mas Abdul jelasin bahwa virus itu bukan makhluk hidup sepenuhnya dan untuk hidup dia perlu tinggal di host atau inang. Tapi ada nggak virus yang bisa hidup sendiri tanpa host atau inang gitu? Yang saya tahu kalau virus itu ketika dia di luar sistem yang hidup, ya dia hanya sebatas partikel biasa gitu ya. Dan dia punya lifetime yang limit ya untuk di luar. Kalau misalnya tidak masuk ke dalam sistem yang hidup segera, ya udah dia siap-siap terdegradasi atau rusak ya karena lingkungan dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu untuk dia bisa bertahan, sebaiknya dia bukan sebaiknya, dia tidak ada pilihan lain selain harus masuk ke host yang cocok lah. Karena virus tadi spesifiknya, jadi nggak bisa dia nempel sembarangan. Apa namanya ya, virus hewan ke tumbuhan atau cross infection juga itu tidak bisa. Jadi tergantung reseptor yang dimiliki, dia mampu mengenali atau tidak gitu. Oke. Berarti kan virus itu selain menginfeksi hewan sama tumbuhan bisa juga infeksi bakteri gitu nggak, Mas? Ya, kita tahu namanya ada bakteriofag ya, itu ada virus yang menginfeksi bakteri. Sebenarnya ini potensial dipakai untuk sebagai terapi ya, sebenarnya terapi untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Misalnya penyakit diare ya, diare sebenarnya kan pada awalnya infeksi primernya dari dari virus ya, dari rotavirus. Tapi kalau infeksi sekunder yang disebabkan oleh bakteri, kita bisa menggunakan bakteriofag tadi yang cocok untuk bakteri penyebab penyakit tertentu, atau misalnya TBC lah yang paling gampang. Contohnya TBC kita bisa menggunakan bakteriofag yang bisa menginfeksi TBC Bacterium tuberculosis ya, untuk mengurangi infeksi bakteri tadi. Gitu. Jadi bisa. Ya. Tapi dia tidak bisa cross kontaminasi ya, karena reseptornya berbeda, sehingga reseptor binding domain dari virus tadi ya nggak bisa nempel sembarangan di semua organisme. Berarti ya, tadi sempat muncul pertanyaan di pikiran saya. Kan kita terinfeksi oleh bakteri, kemudian kita pakai virus untuk mengalahkan bakteri yang menginfeksi tubuh kita. Terus sempat kepikiran lah, apa nggak virusnya menginfeksi kita. Tapi tadi sudah dijawab sama Abdul, tidak bisa ya kayak gitu ya. Virus yang menyerang bakteri menjadi menyerang manusia gitu. Ya, sejauh ini belum ada informasi cross-kontaminasi ya. Tapi kalau virus hewan, yang dipakai untuk ke kita itu yang harus diwaspadai, karena beberapa dari reseptor binding domain virus tadi cocok ya dengan reseptor sel kita itu. Oke, berarti kalau virus yang di tumbuhan juga kemungkinan tidak akan menular ke manusia ya? Ya, sejauh yang saya pahami ya tidak bisa. Ya, kalau Mas Bima makan pisang ya, di Belanda kan banyak pisang tuh, yang terinfeksi virus misalnya, sejauh ini tidak akan menimbulkan penyakit gitu yang karena reseptornya berbeda. Reseptornya berbeda ya, dan virusnya juga berbeda. Oke. Terus dari mana sebenarnya virus itu berasal? Atau
habitatnya seperti apa sebenarnya virus itu? Ini sebenarnya masih jadi perdebatan ya di kalangan para virologi ya. Yang saya tahu juga, saya sempat baca juga di majalah Nature itu ada 3 pendapat. Yang pertama ya virus itu tadi muncul dari elemen genetik ya, yang memiliki kemampuan untuk jumping atau move dari satu sel ke sel yang lain gitu. Kemudian yang kedua, ada yang berpendapat dia merupakan sisa dari organisme, sisa dari sel-sel ya, yang dimiliki oleh organisme, baik yang mati ataupun yang seperti apa gitu. Kemudian yang ketiga, virus ini ada terlebih dahulu, atau virus ini juga ada bersama-sama dengan host yang sekarang. Jadi ada 3 pendapat. Cuma yang paling banyak dipakai itu adalah pendapat yang pertama ya. Jadi dia muncul dari elemen genetik yang memiliki kemampuan berpindah gitu ya. Ya sejauh ini itu yang saya pahami. Kemudian ya kita mungkin bisa tahu ya, kayak ada transposomal genetik juga ya. Jadi jumping gene itu kan. Jadi kalau ada yang bertanya emang gen itu bisa berpindah ya gitu. Nah kita bisa tahu ada transposon. Atau mungkin kalau kita bisa mengkaitkan dengan bahasa gampang, proses transformasi ya, ketika ada sel yang kompeten ya, dia kan juga bisa mengintek materi genetik yang ada di lingkungan gitu. Nah dari mana kok bisa ada dari lingkungan? Bukankah materi genetik itu akan terdegradasi gitu ya? Ya wallahualam gitu. Saya juga nggak terlalu paham masalah itu. Mungkin nanti Mas siapa namanya? Yakin. Orang bioteknologi. Ya, Mas Ain. Ya bisa membantu menjawab. Ya. Ada pendapat Mas Yakin mungkin? Ini sih Mas mungkin yang sejauh yang saya pahami ya, dan itu saya baca dari beberapa bukunya Carl Sagan. Jadi memang dulu ketika di awal-awal fase kehidupan di dunia, ketika si dunia ini masih terdiri dari genetic soup, itu memang ada beberapa DNA yang nanti dia saling berkompetisi dan akhirnya muncul sifat-sifat yang spesifik. Jadi salah satu teori yang bisa digunakan untuk menjelaskan si virus tadi ya seperti itu. Jadi mungkin di lingkungannya dia berkompetisi secara pathological, yang mana dia bukan berintegrasi dengan nukleotida lain, tapi dia malah bersifat patologi gitu. Jadi menggunakan apa-apa yang sudah dicapai oleh si nukleotida tadi untuk digunakan oleh dirinya sendiri. Tapi itu saya juga masih sama seperti yang dibilang oleh narasumber kita ya. Jadi memang itu masih misteri juga, karena harusnya mudah terdegradasi gitu kan ya Mas, untuk di nukleotida sendiri ketika dia di luar dari lingkungan sel. Seperti itu. Jadi saya pun sejauh yang saya tahu ya dari buku yang saya baca dari Carl Sagan itu. Oke, berarti memang bahkan ilmu dasar tentang virus ini juga masih berkembang ya sampai sekarang ya? Ya. Untuk yang habitat tadi, ya kalau ditanya habitat virus itu di mana, ya di mana-mana habitatnya. Ada di air ya, ada di air, ada di udara, ada di tanah ya, karena tergantung hostnya sih dia ada di mana, ya dia pasti di situ. Berarti bisa juga virus itu tiba-tiba ada di tengah kota gitu ya Mas ya, asalkan ada hostnya. Ya kayak coronavirus kan banyakan di kota sekarang. Iya. Ya sekarang pindah ke desa sih karena orang kotanya pulang kampung kan. Iya benar Mas. Iya, mengikutin hostnya pokoknya. Iya. Bahkan mereka sudah keliling dunia sekarang. Iya betul. Ya. Oke. Jadi kalau tadi kita udah banyak ngobrolin tentang karakter virus, mulai dari mana dia berasal, jenisnya, cara hidupnya. Kalau dikaitkan dengan COVID-19 sendiri, seperti apa karakter virus COVID-19 ini, Mas? Perlu diluruskan juga ya. COVID-19 itu kan bukan virus ya. Itu adalah nama dari penyakit yang dihasilkan oleh virus corona tadi. Oke. Nah, nama virusnya itu apa? Nama virusnya adalah
awalnya nama virusnya disebut sebagai nCoV ya, karena novel coronavirus. Nah, waktu itu memang belum ada kesepakatan namanya. Kemudian orang-orang taksonomi virus melakukan riset dan kayak membuat berumbuk lah ya. Ini nama virus yang cocok ini apa sih gitu. Nah, berdasarkan simptom yang ditunjukkan gitu ya oleh penyakit yang dihasilkan oleh nCoV ini, ya mirip dengan penyakit SARS ya, Severe Acute Respiratory Syndrome. Dan setelah dilakukan analisis genetiknya dan analisis filogenetik dan sebagainya, ternyata nCoV ini dengan SARS itu memiliki hubungan kekerabatan yang cukup dekat lah gitu ya, kalau bisa dibilang. Bukan similaritas ya, tapi kekerabatan gitu. Sehingga disepakati nCoV ini kemudian diberi nama SARS-CoV-2. SARS itu Severe Acute Respiratory Syndrome, CoV Coronavirus 2. Kenapa 2? Ya mungkin karena SARS-CoV yang pertama itu ya SARS itu ya. Kemudian ini sekarang SARS-CoV-2. Nah, COVID-19 itu adalah penyakit yang ditimbulkan. Nah, originnya mana? Ya belum tahu. Secara jelas belum diketahui, tetapi sebagian besar fakta-fakta di lapangan, termasuk analisis genetik di analisis genetik lah ya, ketika isolasi virus dari kelelawar dan dari pasien gitu, kebetulan kok ya mirip-mirip lah gitu antara kelelawar dan virus SARS-CoV-2 dari pasien, sehingga ya banyak menyimpulkan SARS-CoV-2 ini berasal dari kelelawar, ya seperti itu. Nah kalau karena dia bagian dari Coronaviridae, ya, maka dia mirip dengan Coronaviridae, digolongkanlah dia ke dalam virus corona, gitu ya. Ya makanya disebut sebagai nCoV di awalnya, kemudian sekarang jadi SARS-CoV-2, gitu Mas Bima. Jadi supaya orang-orang, ya saya kira semua orang juga akan sangat familiar ya dengan, lebih gampang bilang COVID lah ya, COVID-19 daripada SARS-CoV-2 itu. Panjang Tapi banget. ternyata itu nama disease-nya ya, nama penyakitnya. Nama penyakitnya ya. Ya, tapi kalau kita menyebutnya itu wabah COVID berarti masih ya, masuk sah-sah aja ya, sah-sah aja. Karena wabah penyakit seperti itu. Ya. Oke. Baik, sepertinya kita harus rehat dulu di sesi pertama ini. Nanti kita akan lanjut ngobrol lagi di sesi kedua. Sampai ketemu lagi. Ya, oke. Kita sekarang ketemu lagi di sesi kedua. Mungkin berikutnya saya persilakan Mas Yakin, barangkali ada pertanyaan. Ya, ini Mas, jadi tadi kan sempat disinggung juga sama Mas Abdul bahwa si virus ini juga tidak memiliki translational machinery kan, seperti ya ribosom lah salah satu contohnya. Nah, lalu apakah sebagai implikasinya nantinya ketika si virus ini berkembang biak lewat hostnya, apakah memang dia lebih rentan terhadap mutasi, ataukah ya dengan adanya machinery yang ada di sel hostnya tersebut, dia bisa beradaptasi dengan machinery tersebut? Sepemahaman saya, karena SARS-CoV-2 ini kan materi genetiknya RNA ya, jadi dia masuk ke dalam RNA virus. Kalau RNA virus biasanya dia punya laju mutasi yang lebih cepat daripada virus yang lain atau virus DNA gitu. Nah, laju mutasinya itu disebabkan oleh apa? Ya macam-macam, bisa disebabkan oleh lingkungannya yang di mana, bisa di luar, atau mungkin juga ketika di luar dia mungkin ada sedikit terdegradasi atau terdelesi atau mungkin terinsersi, ya macam-macam lah ya yang namanya mutagenesis itu. Kalau di dalam sel, host itu biasanya ya dia hanya masuk ke menempel melalui reseptor ya, reseptor binding domainnya menempel ke reseptor selular, kemudian masuk melalui proses endositosis, lalu dia
Nah, ini tidak sopannya virus itu ketika dia bertamu ke hostnya gitu ya, dia nggak sopan, dia langsung masuk ke ruang pribadi. Ruang pribadi itu apa ya? Nukleus. Nah, di nukleus itu dia mengobok-obok semua yang ada di dalamnya sampai dia terintegrasi ke dalam sel, ke dalam materi genetik hostnya tadi dan ikut bermetabolisme lah ya. Dalam hal ini ikut bereplikasi. Kemudian setelah materi genetiknya tergandakan, ya udah dia keluar gitu ya tanpa pamit keluar dan malah mengambil sebagian dari komponen sel tadi untuk melakukan proses packaging. Apa yang diambilnya? Ya lapisan lipid bilayernya untuk membangun membuat envelope dari virus tadi. Karena kalau nggak dienkapsulasi oleh envelope, ya udah dia keluar akan mudah sekali terdenaturasi oleh enzim-enzim ekstraselular restriksi atau mungkin intraselular restriksi, exonukleus restriksi gitu ya maksud saya, sehingga akan cepat sekali rusak. Gitu. Makanya dia mengambil sebagian dari materi bagian dari sel tadi untuk membungkus dirinya ya materi genetiknya. Lalu ya udah dia siap rilis keluar untuk bertandang ke tetangga yang lainnya, ke sel tetangga yang lainnya. Gitu. Oke. Berarti virus ada RNA virus, ada DNA virus ya jenisnya. Iya. Ya. Tapi kalau ya kayak silakan. Kayak virus influenza itu juga RNA virus. Satu lagi Ebola ya itu juga RNA virus. Virus demam berdarah atau dengue itu juga RNA virus. Jadi kalau virus DNA banyak virus DNA. Oke. Dan biasanya untuk mengatasi penyakit atau bahkan pandemi yang disebabkan oleh virus itu kita menggunakan vaksin. Tapi kalau belum ada vaksinnya, maka yang diusahakan adalah daya tahan tubuh kita dijaga seoptimal mungkin atau sekuat mungkin. Tapi secara umum seperti apa harusnya Mas menangani virus itu? Apakah memang hanya vaksin saja jalan keluarnya atau ada cara yang lain? Ya, untuk sementara yang sesuai dengan perkembangan teknologi kesehatan ya, vaksin itu cukup efektif untuk menanggulangi infeksi ya atau mencegah infeksi. Tapi untuk pandemi yang sekarang kasus COVID-19 itu kan belum ada vaksinnya ya. Yang paling pas jadi garda terdepan untuk menangkis serangan dari infeksi virus tadi ya sistem imun kita yang kita perkuat, kita maintenance. Caranya apa ya? Macam-macam ya. Kita bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang mengimbus ya atau menstimulus kenaikan sistem imun, misalnya vitamin C misalnya atau mungkin protein ya. Protein itu juga sangat membantu memboost ya sistem imun. Susu, daging gitu ya, ikan itu terutama teman-teman di Eropa ya, Belanda, susu kan sangat murah ya. Iya, Mas. Ya. Nah, banyak minum susu mumpung di Eropa. Kalau udah di Indonesia nanti mau minum 1 liter itu udah mikir. Mahal. Nah, ini 20.000 mahal banget ya. Bener, kalau di sini paling hanya 70 sen, 60 sen kan itu udah cukup lah untuk 1 hari atau 2 hari gitu. Iya. Betul. Ya, terus makanannya makanan bergizi, beragam dan berimbang. Saya kira untuk Eropa tidak ada masalah untuk bergizi, beragam dan berimbang. Kalau di Indonesia mungkin selama mahasiswa di Indonesia untuk S1 makanannya kan cuma karbohidrat ya, Indomie plus nasi. Ya mie instan maksud saya. Plus nasi gitu ya. Jadi itu karbohidrat semua gitu. Oke. Tambah lagi es teh ya, itu juga karbohidrat. Es teh manis lagi ya. Karbohidrat juga. Nah, di sini dimanfaatin. Mumpung buah-buahan juga relatif terjangkau ya, meskipun fluktuatif. Selama wabah COVID ini, kalau sebelumnya kan murah ya. Ya saya kira Eropa sekarang pada umumnya agak inflasi ya. Jerman juga agak terasa. Jadi buah-buahan naik sedikit lah, 20 sen gitu. Tapi untuk susu masih sama. Susu masih sama, telur masih sama. Iya. Alhamdulillahnya. Ya, roti apalagi masih sama. Oke. Satu lagi terkait pertanyaan yang tadi, kan kalau RNA virus itu lebih cepat termutasi. Nah, berarti seandainya nih nanti vaksin untuk SARS-CoV
SARS-CoV-2 ini sudah ketemu, apakah itu artinya udah selesai masalah pandemi, atau karena dia cepat bermutasi, vaksinnya juga harus terus-terusan diupdate? Nah, saya beberapa hari yang lalu baca ya artikel lah ya tentang laju mutasi SARS-CoV-2 ini dibandingkan dengan coronavirus yang lainnya. Ya, alhamdulillahnya ya SARS-CoV-2 ini laju mutasinya sedikit lebih lambat dibandingkan virus RNA yang lainnya gitu. Artinya ini menjadi angin segar bagi para peneliti vaksin ya, para pengembang vaksin untuk kemudian bisa mengembangkan vaksin ini dan dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lebih lama sampai ya vaksin itu tidak relevan lagi gitu. Iya, iya. Artinya ya dibandingkan dengan virus influenza yang sama-sama virus RNA, itu setiap season itu dia harus diupdate vaksin itu. Karena seasonal influenza itu kan paling banyak outbreak-nya di winter ya. Jadi winter sekarang itu vaksinnya itu belum tentu cocok untuk winter yang akan datang. Karena dia setiap season itu pasti berubah. Kalau SARS-CoV-2 ini kita belum tahu karena untuk yang winter berikutnya kan belum datang gitu. Ya semoga aja nggak ada gitu ya. Semoga aja nggak ada. Sehingga vaksin yang ditemukan pun ya semoga masih bisa relevan lah untuk setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, atau mungkin kalau ada pandemi berikutnya masih relevan. Ya semoga nggak ada lah, kasihan juga ya. Gitu. Tapi kalau menurut saya, karena dari kacamata saya sebagai peneliti ya, atau sebagai saintis, ya ketika virus itu cepat bermutasi, ya jadi ada kerjaan gitu. Iya. Setiap hari kan kita harus mengamati gitu ya. Yang namanya saintis itu kan selalu mencari masalah ya. Benar nggak ya? Benar. Di dalam laporan kita itu kan permasalahan yang diajukan. Iya, tetapi mencari masalah itu sebenarnya untuk mengatasi masalah di level berikutnya. Ya. Mas Yakin masih ada pertanyaan terkait yang tadi? Ini sih mungkin Mas, saya juga tertarik yang masalah tadi yang dibahas bahwa memang si virus ini nantinya juga spesifik kan hostnya. Padahal fakta yang kita ketahui di si SARS ini kan memang fakta yang cukup langka ya Mas, yaitu dia berpindah dari satu host ke host yang lain. Karena memang sekuensinya ketika diperhatikan dia memang sangat serupa, jadi homologinya cukup tinggi dengan si coronavirus yang ditemukan di kelelawar. Itu jadi sebenarnya apa ya Mas yang memungkinkan si virus ini untuk bisa melompat dari suatu organisme ke organisme yang lain, Mas? Di artikel yang terbaru beberapa hari yang lalu ya terbit cuma korespondensi, jadi bukan full scientific paper, tapi ya di majalah Lancet ya kayaknya. Lancet itu kan lumayan ya. Iya cukup Mas. Jadi lumayan di virus itu kan ada yang namanya protein spike ya, spike protein yang dia punya pekerjaan untuk mengenali reseptor di sel ya, sehingga kalau reseptornya cocok, spike protein tadi nempel. Nah, setelah dianalisis sequence genetiknya di spike protein, misalnya SARS ini ya, SARS-CoV ini ada 6 asam amino ya, di mana 6 asam aminonya itu di mana 5 dari 6 asam amino itu berbeda untuk SARS-CoV-2 ini ya, SARS-CoV-2. Nah, SARS-CoV-2 ini menunjukkan RBD ya, RBD itu reseptor binding domain ya, afinitasnya tinggi terhadap reseptor ACE2 pada sel manusia, pada musang, pada kucing dan spesies-spesies lain dengan homologi reseptor yang tinggi. Artinya ketika dia punya homologi reseptor yang tinggi antara musang, kucing, spesies lainnya itu, maka si reseptor binding domain dari virus SARS-CoV-2 ini bisa saja menempel di spesies-spesies tadi gitu. Lantas bagaimana kok bisa dari proses jumping dari misalnya kelelawar atau dari musang ke manusia? Ya itu yang kemudian harus ditelusuri. Apakah ada yang kemudian proses konsumsi, maksud saya, apakah ada yang kemudian mengkonsumsi musang tadi sehingga
virusnya yang masih viable, kemudian menginfeksi sel manusia. Tapi ya saya nggak tahu, karena sejauh ini kan informasi yang beredar di sosmed ataupun di surat-surat kabar itu karena adanya konsumsi masif ya, atau yang konsumsi masif hewan-hewan tadi ya oleh manusia, misalnya kelelawar atau apalah gitu. Tapi secara saintifiknya ya saya kira cukup menjawab ya dari paper yang dari artikel yang saya sampaikan tadi, adanya homologi yang tinggi antara reseptor ACE di sel manusia ya, musang, kucing dan spesies-spesies lain ya terhadap reseptor binding domain dari protein spike virus SARS-CoV-2 ini. Menarik sih. Berarti tidak perlu benar-benar sama reseptornya, bahkan hanya dengan homologi yang tinggi saja sudah bisa ini ya, memfasilitasi virus itu berpindah ya. Iya. Oke. Ya, aku jadi ingat kemarin baru-baru ini aku baca artikel dari World Economic Forum, bukan scientific artikel tentunya, tapi dia mengutip salah satu penelitian juga. Dia bilang bahwa meningkatnya jumlah penggundulan hutan di seluruh dunia selama 2 dekade terakhir ini terkait juga dengan peningkatan jumlah wabah seperti virus Ebola, Zika, sama Nipah. Terus juga banyak yang bilang sistem produksi pangan yang industrialis atau yang sangat ekstensif itu menjadi juga penyebab munculnya virus-virus baru. Kalau lihat dari berita-berita seperti itu, apa kemudian bisa kita simpulkan bahwa munculnya SARS-CoV-2 ini juga disebabkan oleh ulah kita atau ulah manusia sendiri? Kalau untuk COVID-19 ini, sejauh saya belum ada evidence ke arah sana ya. Namun berdasarkan analisis genetiknya, sementara ya bisa disimpulkan SARS-CoV-2 ini ya berasal dari hewan ya, karena sifatnya zoonotik ya, ditransmisi ke human lewat hewan. Termasuk dalamnya adalah kelelawar sebagai premier hostnya, kemudian ada yang mengatakan terenggiling sebagai intermediate host, baru jumping ke manusia. Dan di manusia ada local transmission from human to human, sehingga menjadi pandemik. Nah, tapi kalau ada analisis seperti itu, menurut saya agak make sense. Kenapa? Hewan tadi kan habitat aslinya ya hutan ya, habitat aslinya hutan. Kalau kelelawar ada yang fruit beds, ya. Fruit beds, ya make sense. Kalau habitat aslinya hilang, nah dia kemana? Ya pasti akan mencari tempat-tempat yang lain, termasuk ke wilayah-wilayah yang dihuni manusia. Mungkin lain ceritanya kalau dia caving bed atau kelelawar yang dalam gua. Saya nggak terlalu paham. Dia tentunya akan lebih senang di gua daripada harus keluar gitu. Mungkin kalau keluar pun hanya cari makan pada malam hari. Itu juga akan memberikan kemungkinan proses transmisi terjadi di situ. Nah, yang ke human-nya, ya nggak tahu lagi saya, karena ya itu tadi, ada yang mengatakan karena kerakusan manusia mengkonsumsi makanan-makanan itu ya, daging-daging kelelawar itu, gitu. Tapi saya juga belum tahu persis apakah memang kemudian daging kelelawar yang dimasak gitu ya, kemudian virusnya masih ada di situ atau enggak. Kalaupun ada, berarti proses masaknya nggak benar. Kalaupun nggak benar, ya dagingnya sendiri dimakan juga ada nggak benar gitu. Ada makanan yang lebih enak, kenapa makanan yang seperti itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya apa ya, untuk proses industrialisasi bahan makanan itu sendiri, saya tidak bisa menjawab pasti ya. Pada dasarnya kan makanan-makanan yang ada sekarang itu kan banyak yang mengandung kimia sintetis ya, yang bisa saja itu bersifat mutagenik ya ke kitanya ya sebagai hostnya, sehingga ya menyebabkan virus tadi ya mampu atau mungkin bisa mengenali, ya cocok lah gitu ya bahasa ininya. Tapi saya nggak tahu persis ya, karena belum kalau mau ke arah sana mungkin bahasanya mungkin akan sangat panjang dan melibatkan banyak pihak untuk membahasnya gitu. Ya Allah alam, dia bisa jadi iya.
Jadi banyak banget sebenarnya ya yang bisa menjadi penyebab penyebaran virus ini menjadi penyakit buat manusia. Ya, betul. Oke. Oke, kalau tadi kita udah bicara banyak tentang sifat virus, kemudian bahayanya untuk kita, mungkin kita sekarang akan bergeser sedikit, memandang virus itu sebagai bagian dari keragaman hayati. Walaupun tadi sudah sempat dibilang salah satu teori biologi, berdasarkan teori tersebut virus tidak bisa dibilang sebagai makhluk hidup, tetapi virus hanya partikel dari makhluk hidup karena dia adalah materi genetik. Namun kita juga tahu bahwa keragaman hayati itu levelnya dari level genetik, maka juga tidak salah jika kita bilang virus adalah bagian dari keragaman hayati. Nah, sebagai bagian dari keragaman hayati, harusnya kan virus juga punya manfaat dong, minimal di ekosistemnya sendiri gitu. Ada nggak Mas contoh-contoh manfaat yang mungkin bisa kita tahu dari virus? Karakteristik aslinya virus itu kan dia parasit obligat ya. Jadi harus destroyer sebenarnya dia kalau kita ini atau perusak lah. Gitu. Tapi kalau mau ditanya manfaatnya apa, ekstrimnya ya virus itu sebagai penyeimbang ekosistem bagi saya. Melalui apa? Ya dia membantu proses seleksi alam. Yang tidak kuat dengan virus ya akan hilang dari alam, atau dia mati lah gitu. Ya kasus yang sekarang kan juga banyak seperti itu ya. Menyeleksi manusia yang kuat ya. Kalau nggak kuat mungkin akan meninggal. Kalau yang kuat ya dia akan bertahan, membentuk antibodi yang bisa mengenali yang lebih bagus untuk SARS-CoV-2 ini. Kalau enggak ya sudah, dia akan berpisah dengan kehidupannya gitu. Ya bagi saya itu salah satu peranannya di alam, ya, di lingkungan atau di ekosistem. Kalau di peranan yang lainnya, ya dia bisa sebagai penyumbang keanekaragaman genetik. Ya. Karena apa? Dia bisa berintegrasi ya ke dalam materi genetik hostnya gitu. Dan kalau udah berintegrasi, ketika terjadi replikasi kan cepat sekali ya. Bahkan mutasi itu terjadi 1 kali di antara 1 juta kali replikasi gitu. Nah, ketika peluang itu terjadi, maka akan terjadi keragamannya, akan terjadi perubahan atau perbedaan materi genetik dari parental ke berikutnya gitu. Jadi saya kira dia punya potensi lah ya untuk menyumbangkan keragaman genetik ya. Kalau terkait sama kehidupan manusia, tadi udah disebutin juga sama Sabdul ya, salah satu manfaatnya dia bisa untuk bakteriofag misalnya, bisa untuk menyembuhkan infeksi yang disebabkan oleh bakteri ya. Iya, atau bisa juga termasuk ya untuk menyumbangkan informasi pembuatan vaksin ya, vaksin dan obat gitu, itu juga bisa. Jadi kalau coronavirus ini karena belum ada, kan informasi vaksin yang kira-kira sifatnya mirip dengan coronavirus ini kan ada sebelumnya ya, vaksin sebelumnya itu diujikan ke coronavirus. Ya saat ini masih berlangsung sebenarnya ya. Nah, jadi coronavirus 2 ini juga mungkin informasinya akan digunakan untuk pengembangan vaksin yang bisa dipakai untuk outbreak berikutnya oleh virus yang lainnya yang kira-kira mirip. Saya kira itulah yang bisa kita manfaatkan dari virus ya. Gitu. Termasuk manfaatnya ke kita ya, dengan adanya wabah ini saya kira menjadi ada hal positifnya. Jadi orang-orang lebih aware terhadap higienitas gitu ya, kebersihan gitu. Jadi lebih sering cuci tangan. Tapi ya menjadi ada sisi negatifnya, jadi lebih individualis ya, karena orang jadinya takut dengan orang lain gitu ya. Ketika ketemu aja udah ya gitulah. Ada hitam putihnya. Iya. Tergantung sudut pandangnya dan kita mau ngambil yang mana. Oke, kemudian kalau kita kaitkan dengan perubahan iklim, yang mana itu namanya perubahan pasti terus berlanjut, termasuk perubahan iklim. Dan dampak dari perubahan iklim itu salah satu yang paling sering kita rasakan adalah peningkatan suhu global, dan peningkatan suhu global juga menyebabkan banyaknya lapisan es yang mencair di kutub bumi. Nah, terkait dengan perubahan iklim yang terus terjadi ini, kira-kira
bagaimana potensi kemunculan pandemi-pandemi lain di masa depan, Mas? Ada kaitannya nggak dengan perubahan iklim? Ya, sebenarnya tidak ada yang bisa memprediksi pandemi berikutnya itu pandemi apa, apakah baru, ya, virus baru, penyakit baru, atau mungkin penyakit yang berulang, atau virus yang berulang. Tetapi untuk untuk lingkungan ini, jika memang perubahan iklim global tidak terkendali, maka menurut saya akan sangat mungkin muncul ya varian-varian baru atau mutan-mutan baru yang siap membantu alam untuk merecovery dirinya. Ya, contohnya virus SARS-CoV-2 ini kan betul-betul mampu ya dengan penyakit yang dihasilkannya COVID-19 ini mampu mengubah wajah bumi ya, wajah muka bumi yang sangat signifikan akibat turunnya secara drastis aktivitas manusia. Jadi saya kira ya bisa saja ini memang siklus alam ya, tapi saya nggak tahu persis ya. Siklus alam untuk merecovery dirinya, muncul virus yang baru dengan penyakit yang baru, kemudian orang-orang akan rehat di rumah, aktivitas dikurangi sehingga ya lingkungan merevitalisasi dirinya kembali. Tapi saya juga tidak tahu persis, tapi itu yang kita lihat sekarang ya. Di mana sekarang coba kendaraan lalu lalang, bahkan Jakarta aja yang macet katanya belakangan sudah kosong gitu ya. Kalau saya lihat juga di langit Jerman biasanya pesawat bisa garis-garisnya banyak gitu ya. Iya Mas. Ini nggak ada gitu, paling cuma satu. Kalau ketika ada yang lewat pun saya penasaran, ini pesawat apa ya, mau kemana ya gitu. Gitu. Biasanya kan ada garis-garis itu bekas lintasannya. Kalau ini nggak ada. Jadi ya sekali lagi tidak ada yang bisa memprediksi pandemi berikutnya. Gitu ya. Ya, sebenarnya saya juga terkait dengan es yang mencair tadi, saya punya imajinasi yang mungkin agak jauh, tapi nggak tahu mungkin benar juga. Jadi saya membayangkan kutub itu kan dulunya ya walaupun kutub, tapi ada makhluk hidup di sana. Ada beruang, ada manusia yang hidup di sana juga, suku-suku tertentu. Jadi saya juga membayangkan mungkin ada juga virus-virus yang ada di sana, baik yang itu nempel di manusia, di ikan, atau di hewan di sana. Terus virus itu mungkin sempat terawetkan karena ya banyak esnya gitu. Tapi dengan banyak es yang mencair, terus virus itu jadi yang tadinya terawetkan jadi flow ya. Tertransportasi entah ke mana dan mungkin dimakan ikan atau dimakan hewan. Itu bisa muncul virus seperti itu nggak, Mas? Kalau logikanya begitu, make sense. Karena virus itu hampir semua virus ketika di suhu yang sangat rendah, dia bisa bertahan lebih lama ya. Kalau yang kami lakukan di lab itu kan ketika ingin menyimpan virus ya minimal di minus 80 derajat. Ya, untuk bisa dimanfaatkan lebih lama gitu. Ya kalau suhu di kutub itu saya belum pernah ke sana, jadi nggak tahu. Tapi sebagian orang bilang itu ya memang sekitar minus 40 dan lebih rendah daripada di bawahnya gitu. Apalagi kalau dia sempat terpendam jauh di bawah. Lapisan es. Ya bisa saja ya, bisa saja, make sense menurut saya. Dan dia akan ngeflow ya, ikut aliran air es yang mencair itu, dan hinggaplah di organisme-organisme yang cocok gitu ya. Gitu. Nah ini terkait dengan itu, ini kaitannya dengan suhu ya. Jadi untuk SARS-CoV-2 ini kan dia coronavirus ya, sehingga untuk meneliti SARS-CoV-2 orang biasanya akan menggunakan yang virus yang memiliki kemiripan yang paling dekat dengan SARS-CoV-2, yaitu apa? Coronavirus yang pertama atau SARS-CoV ya, atau yang menyebabkan penyakit SARS. Nah, dulu ada peneliti sebelumnya yang hasil risetnya sudah dipublish di majalah, di jurnal, saya lupa ya itu apa. Tapi jurnalnya termasuk jurnal yang bereputasi tinggi, membandingkan antara kemampuan bertahan virus SARS ini di lingkungan ya. Jadi termasuk di suhu tinggi, suhu rendah gitu. Jadi SARS-CoV ini yang menyebabkan penyakit SARS, dia mampu bertahan
di suhu yang rendah ya, dengan mungkin sampai harian atau mungkin bulanan. Tapi kalau dia di suhu yang lebih tinggi dengan kelembapan yang lebih tinggi, maka virus corona ini dia tidak mampu bertahan, ya. Bahkan hitungannya jam. Menurut risetnya seperti itu. Lebih dari 5 jam di luar hostnya dia akan terdenaturasi, terdegradasi atau rusak gitu ya. Nah, sehingga banyak orang-orang pada waktu itu menyimpulkan, oh ya sudah berarti COVID-19 ini nggak bakalan nyampe dong ke Indonesia gitu. Karena Indonesia suhunya tinggi, rata-rata di atas 30 derajat, dengan kelembapan rata-rata di atas 80%. Ya, mungkin saya nggak tahu ya. Ini yang diasumsikan oleh banyak orang di Indonesia, termasuk waktu itu beberapa oknum pemerintah kita juga sempat keluar statement seperti itu, sehingga kita terlambat persiapan di awal ya. Start di awalnya kita terlambat untuk mengantisipasi datangnya COVID-19. Nah, berbeda dengan Jerman, ketika belum sampai di Jerman aja itu orang Jerman sudah aware. Ini bakalan sampai ini, cuma kapannya kita nggak tahu. Nah, sehingga dibuatlah suatu bukan komite ya. Jadi para pemerintah mengundang seluruh praktisi, seluruh ahli virologi dan ahli epidemiologi, kemudian merembuk bagaimana mengantisipasinya dan menunjuk salah satu institusi pemerintah untuk menjadi institut resmi penanggulangan COVID-19. Dan kalau di sini ada namanya Robert Koch Institute ya. Jadi itu. Nah, jadi ya saya kira itu yang kemudian menjadi pertanyaan di awal. Kalau Indonesia suhunya tinggi dan kelembapan tinggi, berarti COVID-19 nggak masuk. Tapi waktu itu sudah ada kasus di Singapura, sudah ada kasus di Malaysia, dan sudah ada kasus di Thailand gitu. Yang notabene-nya kebetulan secara lintang dia sama dengan Indonesia ya, di ekuator atau mungkin di iklim tropis. Berarti ini nggak benar ini asumsinya, ada yang keliru. Dan ternyata benar kan bahwa virus penyakit COVID-19 ini waktu itu tidak sampai ke Indonesia mungkin bukan karena kitanya sakti atau mungkin kitanya antivirus atau kebal, tapi memang belum sampai aja. Ataupun kalaupun sudah sampai tidak terekod, belum terdata ya. Karena sekali lagi kita harus mengakui pendataan di negara kita kan masih lemah ya. Masih lemah. Jadi ya walau alam termasuk jumlah kasus-kasus yang ada sekarang pun bisa saja itu bukan real case. Jadi itu hanya case yang terdaftar, terdata. Kasus yang asli di lapangannya kita nggak tahu ya. Gitu. Ya, bahkan di negara maju seperti Belanda pun pemerintahnya juga mengatakan hal yang sama, bahwa kasus yang mereka laporkan itu tidak mewakili data sebenarnya, karena tidak semua dites. Ya itulah intinya. Jadi masih banyak PR untuk kita semua. Betul. Ya. Tapi kita ya tentu punya peran masing-masing, tidak perlu membayangkan peran yang tinggi. Tinggal dengan ilmu yang kita tahu, kita bisa sedikit berbagi atau mungkin menerapkannya di masyarakat. Udah hampir 1 jam kita berbicara. Mungkin ada pertanyaan terakhir barangkali dari Mas Yakin kalau ada. Ini sih saya cukup tertarik masalah yang tadi si DNA atau si RNA dari si virusnya itu nantinya terintegrasi ke host. Jadi memang ini sependek yang saya tahu dari kuliah-kuliah yang saya dapatkan, bahwa memang salah satu peranan dari si virus ini adalah ke genetik si hostnya itu membentuk si repetitive elements yang seringkali masih dinotasi sebagai junk DNA lah, yang mana tidak selalu terreplikasi menjadi maksud saya tidak selalu tertranskripsi menjadi fenotip akhirnya. Nah itu apakah mungkin ya Mas nantinya ketika si junk DNA ini atau si repetitive elements yang didapatkan si host dari si virus ini, apakah mungkin bisa tertranskripsi menjadi fenotip, ataukah kalau tidak tertranskripsi sebagai fenotip itu kira-kira nantinya dia bisa berkontribusi apa dalam keseluruhan genom dari host tersebut? Ini benar, pertanyaannya menarik dan sulit ya. Jadi kalaupun dia harus tertranskripsi menjadi fenotip itu banyak Mas, contohnya cancer misalnya ya. Itu kan cancer itu kan salah satunya akibat ulah dari virus kan.
ya kita tahu Epstein-Barr virus ya, itu yang merupakan anggota dari herpes virus, itu menyebabkan kanker gitu. Jadi dia masuk ke dalam, termasuk satu lagi carpoxysarcoma itu juga menyebabkan kanker. Jadi itu contoh real yang bisa contoh real dari proses transkripsi host ya, yang di dalam sudah ada virus menjadi fenotip. Atau yang lainnya apa ya? Ya paling banyak sih cancer paling banyak. Yang kedua ya lesion. Lesion itu perubahan kalau di herpes itu perubahan kulit ya, terjadi lesion kayak luka-luka di bagian-bagian tertentu pada kulit, atau mengalami kerusakan jaringan ya. Kalau saya meneliti herpes B virus yang menyerang sistem saraf, maka dia akan menyebabkan encephalitis ya, jadi gagal otak di otaknya itu sudah tidak berfungsi. Nah, fenotipnya ya seperti itu. Jadi dia ada jaringannya rusak gitu. Kemudian ya menyebabkan kegagalan fungsi atau malfunction di jaringan-jaringan yang ada pada sel tadi. Itu yang paling real ya. Kalau untuk yang secara keseluruhan ya apa ya? Pada dasarnya maaf, pertanyaan kedua tadi gimana? Apakah mungkin nanti dia juga berkontribusi terhadap ini, Mas, keberagaman gene pool yang di keseluruhan genom dari si hostnya tadi itu. Jadi nantinya diturunkan dari maternal ke offspring-nya gitu. Oh, sejauh yang saya pahami sepertinya tidak tidak mempengaruhi proses pewarisan DNA ke spring ya, ke offspring-nya gitu. Nah, tapi ya nggak tahu kalau misalnya kasus cancer itu kan biasanya katanya akan terwarisi, termasuk ketika yang diinfeksi adalah masuk ke dalam mitokondrial DNA, itu juga akan terwarisi, tapi saya nggak tahu, belum membaca. Jadi saya belum bisa memberikan informasi yang lengkap tentang ini. Tapi ya fenotipnya tadi sudah banyak. Sudah ada beberapa yang lihat. Ya. Muncul, Mas. Ya. Ya. Itu sih, Mas. Oke. Dari saya sebenarnya masih ada banyak yang ingin ditanyakan juga, tetapi karena waktu yang terbatas, mungkin saya sudahi dulu. Sebelum kita akhiri bincang riang PPI Wageningen kali ini, mungkin saya akan minta pesan-pesan dari Mas Abdul sebagai narasumber untuk kita terkait kondisi sekarang. Iya, terima kasih Mas Bima dan Mas Ainul Yakin ya. Terkait virus SARS-CoV-2 dan pandemi COVID-19 ini, yang pertama yang harus kita ingat ya, virus ini itu makhluk ya. Virus ini makhluk. Kita juga makhluk. Antara virus dan kita itu memiliki kholik yang sama ya, pencipta yang sama. Jadi untuk mengendalikannya ya mintalah sama kholiknya, sama penciptanya untuk bisa membantu kita mengendalikan ini. Terus taat sama perintah Allah ya, perintah Tuhan dan perintah nabinya ya, serta ikuti anjuran pemerintah setempat terkait penanganan wabah COVID-19. Kalau kalau kita di Islam itu kan ada ya perintah Rasulullah itu, ketika ada wabah maka janganlah kamu mendatanginya ya. Ketika kamu di luar daerah wabah janganlah kamu mendatanginya. Dan ketika kamu berada di daerah yang terkena wabah maka janganlah kamu keluar gitu, untuk tidak menyebarkan wabah tadi keluar daerah kamu. Itu yang sudah jelas ya. Kemudian ikuti saran atau anjuran pemerintah. Kalau misalnya lockdown ya diikuti, stay at home ya diikuti. Ya saya kira pemerintah pastinya punya pertimbangan-pertimbangan tertentu ya, dan sudah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi gejolak yang muncul ya, karena pastinya lockdown itu tidak enak, stay at home itu tidak enak karena akan mengganggu kebebasan kita ya, aktivitas kita.
Dan yang ketiga, ya perbanyak mengkonsumsi bahan-bahan makanan yang halal dan thayyib gitu ya, yang membantu sistem imun, ya, memperkuat sistem imun, vitamin C misalnya seperti yang saya katakan tadi, perbanyak mengkonsumsi protein, ragamkan makanan ya, ragamkan makanan, kemudian dibuat seimbang, tidak lebih banyak karbohidrat, tidak lebih banyak kalau sejauh ini protein kalau lebih banyak ya fine-fine aja, tapi juga nanti akan kalau sesuatu yang lebih banyak akan tidak bagus gitu ya. Jadi dibuat bergizi, beragam dan berimbang. Yang terakhir mungkin ya ini juga saran untuk pemerintah dan juga untuk siapa saja yang ada di sini akan menyaksikan suatu saat mungkin akan menjadi pemerintah ya, bagian dari pemerintah. Libatkan peneliti atau libatkan ilmuwan untuk menangani satu kasus seperti ini ya, kasus pandemik. Karena kasus pandemik tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan politik, dia hanya bisa diselesaikan dengan pendekatan saintifik. Gitu ya. Lakukan riset yang kontinu untuk memetakan laju dan arah mutasi ya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menghadapi kemungkinan pandemik di masa yang akan datang. Itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya untuk masyarakat atau teman-teman yang menyaksikan ini ya lebih bijak lah ya, terutama jangan sampai ada penolakan jenazah ya yang sudah meninggal karena kasus COVID-19. Saya sudah menulis ya, saya bukan menulis ya, saya sudah memberikan komentar di salah satu surat kabar online. Bisa dilihat di sana bahwa jenazah COVID-19 itu tidak akan menularkan virusnya ke lingkungan karena dia sudah meninggal. Kalau sudah meninggal tentunya jenazah tidak bisa bersin, tidak bisa batuk, sehingga virus tidak bisa jumping. Yang kedua, metabolismenya sudah tidak jalan, sehingga virus juga tidak bisa ikut bermetabolisme dan bereplikasi. Dan yang ketiga, tentunya proses perawatan jenazah sudah disesuaikan dengan standar yang diberlakukan untuk pasien yang terkena infeksi ya. Dibungkus dengan plastik yang tertentu, kemudian disemprot dengan desinfektan, lalu dimakamkan dengan menggunakan peti dan dibungkus dengan plastik lagi, baru dimakamkan dengan penyemprotan desinfektan. Itu yang perlu kita pahami dan fahamkan ke masyarakat, terutama bagi teman-teman yang punya pendidikan yang cukup tinggi ya, teman-teman di Belanda ataupun di mana saja yang sekarang sedang menuntut ilmu dan punya pemahaman yang lebih, ya bantu pemerintah mengedukasi masyarakat. Itu penting, karena itulah salah satu sumbangsih terkecil kita ya untuk membantu meringankan pemerintah dalam menangani wabah COVID-19 ini. Itu yang bisa saya sampaikan, Mas Bima dan Mas Ainul Yakin. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk sharing. Iya. Mungkin dari Mas Yakin ada pesan-pesan juga? Ya, pesan saya untuk teman-teman yang nantinya menonton ini cukup ini sih. Memang benar apa yang dibilang Mas Abdul. Mari kita sukseskan apa yang menjadi ikhtiar pemerintah untuk bisa menanggulangi virus ini, karena memang mungkin dari teman-teman yang masih muda terutama, memang kita kebal terhadap virus ini, tapi tidak mungkin kasusnya akan berbeda untuk orang-orang yang kita sayangi yang mungkin lebih tua daripada kita, karena mereka juga mempunyai risiko yang lebih tinggi. Jadi mari kita menjaga diri bersama, mari kita bersama-sama untuk bisa menanggulangi virus ini. Gitu. Ya. Oke, baik. Saya juga sepakat dengan apa yang telah disampaikan oleh narasumber maupun oleh Mas Yakin. Salah satunya adalah peran kita dalam membantu pemerintah. Tentunya Indonesia negara yang besar, negara yang luas. Distribusi informasi tidak bisa dilakukan semudah di negara yang kecil atau negara yang besar tapi sudah maju teknologinya. Kita tahu di Indonesia masih banyak tantangan yang dihadapi. Kita bisa berperan sedikit, salah satunya menyebarkan informasi yang benar, tentu juga dengan tidak menyalahkan pihak-pihak lain agar masyarakat kita teredukasi dan juga tidak ada lagi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti penolakan jenazah COVID contohnya. Selain itu banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari diskusi kita pagi ini. Semoga para pemirsa di YouTube maupun pendengar di podcast juga mendapatkan ilmu dari diskusi yang
kita laksanakan hari ini, dan semoga bisa juga memanfaatkan ilmu tersebut. Jadi tidak hanya kita miliki, tapi juga kita manfaatkan, baik itu kita bagikan maupun kita praktekkan. Mungkin final remark dari saya, kadang satu masalah itu bisa jadi timbul hanya karena kita belum saling kenal. Maka dari itu, marilah kita kenali diri kita sendiri yang lebih baik, kita kenali lingkungan kita, teman-teman kita, tempat hidup di sekitar kita, harapannya agar nanti tidak timbul banyak masalah di masa depan. Akhirnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Abdul sebagai narasumber. Semoga lancar dan sukses studinya, Mas. Amin. Tinggal tahun terakhir nih. Wow, mantap. Oke, perjalanan yang panjang sepertinya ya. Dan nggak nyangka bakal ada seperti ini di mendekati akhir perjalanan. Oke, banyak pelajaran tapi yang bisa diambil. Dan juga untuk Mas Yakin, saya juga ucapkan terima kasih. Semoga studi kita juga dimudahkan dan sukses semuanya. Amin. Oke, baiklah. Sampai ketemu lagi di Bincang Riang episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.